yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang membagaimanakan dari fokus pada 1 ayat 22 sampai dengan 25 demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar untuk perubahannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Inilah firman Tuhan bagi kita. Berbahagia oleh perbuatan kita. Kadang-kadang yang terjadi kepada diri kita semakin melakukan sesuatu itu seperti meliliti diri kita dengan tali. Kita semakin bersedih, kita semakin tidak bebas bergerak. Itu terlihat dari orang yang kalau bekerja bersusut, dia tidak berbahagia melakukan pekerjaannya. Tapi bagaimana kita supaya berbahagia di dalam melakukan pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari? Inilah yang mau menyatakan firman ini kepada kita. Yang pertama, bagaimana kita menyikapi apa yang terjadi kepada kita. Jadi John Maxwell menyatakan demikian, sikap menentukan bagaimana apa yang harus kita terima, bahagia apa saja. Jadi bagaimana kita menyikapi. Jadi kepada orang-orang Kristen yang pada saat itu mengalami penderitaan karena mereka adalah gereja mula-mula, telah disebutkan kepada 12 suku. Jadi orang-orang yang berpengetahuan mengalami banyak penderitaan. Apa yang mereka harapkan sesuai dengan iman yang bukan itu yang terjadi kepada mereka. Berbahagia kami. Tapi apa yang terjadi kepada mereka mengalami kematian dan mengalami penderitaan. Tapi bagaimana sikap mereka terhadap penderitaan ini? Disitulah harus menunjukkan sekalipun menderita harus mewujudkan bagaimana firman Tuhan di dalam diri kita. Jadi apa yang tertanam, apa yang melekat di dalam diri kita itu akan keluar saat kita mengalami bahagia atau menderita. Jadi kalau maaf ya, bapak-bapak yang belum pernah latah, kalau terkejut ya, yang keluar dari mulutnya mungkin yang lain juga. Tapi kalau bapak ibu yang ada di dalam pikirannya adalah firman Tuhan, yang ada di dalam pikirannya adalah kebaikan, maka yang keluar sekalipun ada kejutan, sekalipun ada penderitaan, yang keluar adalah kebaikan dan memerdekakan. Nah, itulah yang diharapkan juga kepada orang-orang yang mengalami, orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan. Jadi bagaimana sikapnya terhadap penderitaan? Jadi bagaimana sikapnya terhadap segala sesuatu yang ada kepada dia? Yang harusnya dia harus menjadi pelaku firman. Jadi kalau firman Tuhan itu sudah hidup di dalam dirinya, maka yang keluar adalah firman Tuhan. Jadi yang tadi jadi langsung aman ini. Tapi Tuhan itu semuanya kita. Ini itulah artinya bukannya Kristen. Apapun yang terjadi kepada diri kita, lakukanlah apa yang firman Tuhan katakan. Jadi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan itu berlaku, firman Tuhan itu terwujud, firman itu hidup di dalam diri kita melalui pekerjaan dan perbuatan. Jadi ingat, sekalipun susah di dalam hidupnya, banyak pekerjaan yang mulai pagi sampai jam 10
agak nyaman rasanya kan. Apalagi kalau ada anaknya lima dari tiap tahun kan, mungkin repot lagi mengurusi bagaimana sarapan, bagaimana bajunya, bagaimana suaminya, sepatunya dan lain sebagainya. Begitu. Tapi sekalipun demikian, dia harus tetap mewujudkan bagaimana dia orang-orang yang beriman. Dia tahu, dia melakukan itu menjadi sukacita bagi. Yang kedua, melalui firman ini, apapun yang terjadi kepada kita, kita harus semakin menggali firman Tuhan, hukum Tuhan itu di dalam hidup kita. Jadi orang yang mengalami pergumulan, dia harus menggumuli firman Tuhan itu. Jadi kalau kita tidak dewasa, kalau kita tidak memahami firman Tuhan yang sesungguhnya, maka kita mulai putus asa di dalam hidup ini. Yang diharapkan kepada kita adalah kita tetap hidup dan menggali firman Tuhan itu. Jadi dalam kita dan bukan hanya memahami firman Tuhan itu semata letter-letter. Oh nanti sekarang kan sudah banyak ya di TikTok atau WhatsApp. Berbahagialah orang yang membaca firman ini, diberkatilah kesehatannya, diberkatilah keuangannya, diberkatilah juga dia dan keluarganya. Lalu amin diterima diketik. Rupanya setelah amin kita ketik, datang undangan-undangan kepada kita. Ada banyak penipuan sekarang yang berasal firman Tuhan. Banyak sekarang penipuan. Jadi dalam era digitalitas ini, digital, banyak orang memakai kesempatan ini untuk meraup keuntungan diri sendiri, bukan menuntut kemuliaan Tuhan. Nah, seharusnya kita semakin memahami atau WhatsApp atau apapun yang kita pahami itu, kita harus buat itu untuk menunjukkan kedewasaan iman. Jika ada satu contoh itu kan, ada dari Makatolato, tapi Makatolato sekalian nyanyian sekolah minggu, nyanyian rohani. Tapi orang kan yang hanya misinya itu yang dilakukan tidak dimanfaatkan. Jadi apa kompetensi daripada Makatolato itu kepada kita? Itu tidak dipikir. Kita bisa main, langkah dipikir kita apa kompetensi daripada kita beribadah ini, apa kegunaannya dan bagaimana wujudnya kita beribadah ini. Jadi lepas nasihat kan, kita semakin tiga dan bertanding jam 11 kan. Dia orang, tapi orang mau main bersama saya kan. Oh itu jangan kita resah, tapi kita harus tetap menggali apa yang firman Tuhan itu. Jadi kompetensi di firman lain, awal wujud data, ada keberuntungan dapat dihata di ibadah, ada keberuntungan dapat di ibadah Allah. Ayo dan ibadah kita, anggolang ibadah kita keberuntungan. Kalau kita tidak melihat keberuntungan kita dalam ibadah ini, maka kita akan kecewa. Datang ibu itu pun dia direject cuma hanya memperlihatkan emasnya yang di tangannya. Wanita itu yang terlihat kan, kita menjadi kecewa di dalam gereja ini. Ibadahnya kurang menarik, ibadahnya tidak bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita hanya melihat sisi-sisi tradisi, sisi negatif daripada ibadah ini. Tapi kita harus melihat apa keuntungannya. Kita di gereja ini bertemu dengan Tuhan dalam wadah gereja kita ini. Jadi dalam gereja mana kita harus bertemu dengan Tuhan. Dan kalau bertemu dengan Tuhan, kita akan menemukan berkat dan sukacita. Nah itulah yang kita lihat. Ayo, galilah firman Tuhan itu. Firman Tuhan. Bagi yang berikut yang seperti kami sebutkan tadi, orang yang melakukan firman Tuhan itu hidupnya, dia akan sangat bahagia di dalam perbuatan. Jadi Bill Gates kan, ada seorang tukang koran, dia anak miskin, tapi dia beli koran, tapi uang kecilnya tidak ada. Tapi anak kecil ini bilang, sudah saya senang memberikan ini gratis untuk kamu. Jadi
Jadi begitulah sering dia lakukan. Tapi bertanya-tanya lagi, kenapa kamu melakukan itu? Karena aku senang memberi, dan aku bahagia kalau berbahagia kalau sudah memberi untuk nama Allah. Kita tidak berbahagia untuk memberi, dan kita tidak bahagia melakukan pemberian. Jadi biasanya orang yang di dalam hidupnya bahagia, maka dia kalau memberi pasti dia bahagia, dan saat dia memberi juga dia merasakan ada kebahagiaan. Jadi dia tidak akan bersungguh-sungguh. Jadi senang mana yang akan memberikan. Jadi kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, maka kita akan bersukacita. Bersukacita memberi, bersukacita melayani. Ada yang kemudian beribadah dan jemaat. Berapa orang siapa si Tuhan yang menjalankan tugasnya mengaji. Itulah terjadi kerjanya. Cuma masing-masing sulayani, burung sulayani, senggang, roster di kesiro, kusila mau kudiro. Nah mungkin begitu juga jemaat kan. Kalau perempuan di rumahnya nggak pernah dia, itu pun karena diingatkan bahwa perempuan di rumah nasi enggak minggu. Lalu rumah yang berminggu, terus saya minum saya dalam datang ke gereja. Jadi bukan demikian, kita bahagia melakukan apa ya? Kalau datang, kalau bertamu kita, kalau datang tamu kita, apapun itu kita bahagia. Jadi jangan ada berpikir datang. Tidak, kita tidak peduli ya, tapi kita harus bahagia. Sekalipun orang lain tidak membawa apa-apa kepada kita, tapi kita harus bahagia karena apa? Dia hadir dengan rohnya, dia hadir dengan jiwanya, dia hadir bersama Tuhan ke rumah kita. Kalau ada yang merupakan ibu, jadi orang lain yang datang kepada kita ini membawa berkat itu. Kalau hanya berkat materi tidak saja. Berkat sukacita kehadirannya itu akan membuat kita bahagia. Jadi kalau yang apa kepada kita kemarin minggu makin bilang pada semua. Jadi jadilah menjadi pelaku firman Tuhan. Bahagialah kamu melakukan perbuatan. Apapun yang kita kerjakan itu akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Karena kita melakukan itu seturut dengan firman Tuhan. Kita bahagia melakukan segala sesuatu itu karena kita anak Tuhan. Jadi jangan seperti yang bercermin. Setelah bercermin kita tahu yang dia wajahnya. Tapi kita harus apa yang ditulis supaya kita jangan kehilangan wajah Allah di dalam diri kita. Wajah kebaikan, wajah kasih, wajah penyelamatan itu harus nyata di dalam hidup orang percaya. Marilah kita melakukan kebaikan karena kita adalah gambar-gambar Allah. Karena firman Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan itu hidup untuk menghidupi kita dan memuaskan orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku firman. Dan kami percaya karena firman-Mu ada di dalam diri kami. Pekerjaan kami, perbuatan kami akan mendatangkan kebahagiaan dan sukacita. Begitu juga keselamatan bagi kami. Kami berdoa Tuhan pada saat ini biarlah setiap orang yang berseru ke hadapan hati apabila dalam keadaan sakit Tuhan datang menjamah dan menyembuhkan. Apabila orang yang di dalam kesulitan Tuhan datang memberi rezeki. Sebagaimana Elias datang ke rumah dan dari sahabat, maka akan tercukupi segala sesuatu yang bagi keluarga. Biarlah Tuhan juga hadir Tuhan kepada orang-orang yang sedang mengalami kegelisahan karena belum dapat pekerjaan. Dengan pertolongan dan kasih-Mu mereka akan menemukan pekerjaannya dan berkat-berkat yang berlimpah akan terjadi karena kasih setia-Mu kepada kami. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan dan orang-orang yang kami kasih keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap memberkati mereka. Di dalam Yesus Kristus di nama Tuhan. Amin.